Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita lanjutin membahas novel Geiko Tsukisama sebelumnya atau part 17. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Jadi sebelumnya Nosan sudah menuruti satu permintaan party arc yang disetujui dalam perjanjian, yaitu memasuki ruang harta kerajaan dan mencari informasi. Dan ternyata mereka menemukan petunjuk yang sangat penting terkait tujuan Sasuke dan keberadaan salah satu kristal roh janji. Walaupun sempat terjadi situasi yang sangat menegangkan akibat kemarahan Choume yang tidak lagi bisa ditahan, dan itu disebabkan akibat kebodohan Niena yang tidak memahami penderitaan ras lainnya. Tapi semuanya sudah kembali tenang dan Niena juga sudah mendapatkan hukuman cambuk dari Tuan Putri. Lalu di hari berikutnya, Raja mulai mengumpulkan semua elf dan juga beastman di kerajaan Nosan yang tadinya dijadikan budak oleh mereka. Raja berniat mengumumkan kebebasan mereka pada semua rakyatnya dan menetapkan larangan keras mengenai perbudakan. Dan itu adalah permintaan arc yang kedua, bahkan jika para bangsawan tidak mau menyerahkan budak pribadinya, maka mereka akan mendapatkan hukuman yang sangat keras. Saat itu di depan istana, para beastman dan elf semuanya sudah berkumpul dan sebagian dari mereka masih bingung apa yang berniat Raja lakukan. Tapi sebagian lainnya sudah mendengar rumor kedatangan party arc yang sudah membuat perjanjian dengan Nozan atau kebebasan bagi mereka semua. Walaupun ya hampir semua dari mereka adalah rasnya Choume dan hanya ada sedikit ras elf atau tidak sampai puluhan. Sedangkan jumlah ras beastman yang sudah berkumpul saat itu mencapai 1000 lebih. Saat itu awalnya Raja meresmikan kebebasan mereka dan juga menyampaikan larangan kerasnya mengenai perbudakan. Tentu hal itu membuat mereka langsung bersorak meriah dan merasakan kebebasan yang selama ini tidak mereka dapatkan. Lalu setelah itu Raja memperkenalkan party arc dan juga menceritakan kehebatan mereka yang sudah menyelamatkan Nozan dari ambang kehancuran. Bahkan party arc dianggap sebagai pahlawan. Dan sebagai balasannya, Raja menuruti permintaan party arc untuk membebaskan mereka semua dan membuat larangan kerasnya. Ya, banyak hal yang disampaikan Raja dan party arc saat itu, tapi intinya seperti itu guys. Para beastman juga sempat bersorak begitu mendengar Choume adalah salah satu ninja dari klan Jishin, dan mereka tidak mengira kalau klan Jishin rela datang jauh-jauh demi menyelamatkan mereka semua. Jadi ninja klan Jishin memang sangat dikenal di kalangan para beastman dan sangat diakui kehebatannya. Tapi reaksi mereka yang sangat senang membuat Choume sampai tersipu malu, namun dia berusaha bersikap tenang di depan semua orang. Walaupun gerakan ekornya tidak bisa disembunyikan dan seperti biasa, Arc sangat suka melihatnya. Jadi Arc itu selalu memperhatikan gerakan ekor dan telinga Choume dan itu bisa menggambarkan perasaan apa yang sedang dirasakan oleh Choume. Jadi walaupun bersikap tenang, Choume tidak bisa menahan gerakan ekor dan telinganya dan itu sudah menjadi refleks alaminya. Lalu beberapa lama setelah acara itu selesai, Raja mendapat tamu penting dari kerajaan Salma atau orang yang menjadi perwakilan dari sang Raja. Gue koreksi dulu mengenai hal ini guys. Jadi sebelumnya Raja Asparuh sudah mendapatkan pesan dari Brahne dan sudah mengirim pesan balasan juga. Makanya pihak Salma sudah mengetahui apa yang dialami oleh kerajaan Nozan. Nah, yang pergi selanjutnya ke Sorea ternyata bukan Raja Salmanya langsung, tapi perwakilannya yang bernama Wendley Du Brahne. Tapi orang ini diberikan otoritas penuh sebagai penguasa atau menggantikan sang raja yang saat ini masih di kerajaan Salma untuk menahan pasukan undead. Jadi yang masih tinggal di Salma adalah sang raja, sedangkan yang datang ke Nozan untuk meminta bantuan adalah Wendy atau utusannya. Tapi jika nanti Raja Salma sampai gugur di medan perang, maka Wendy lah yang layak untuk menggantikannya. Tentu Raja Asparuh sangat terkejut dengan kedatangannya dan langsung berpikir kalau ada situasi yang darurat. Karena cuma selang 3 hari setelah Raja mengirim pesan balasan, Wendy sudah sampai di Sorea. Mereka berdua pun melakukan pembicaraan penting di ruangan khusus. Sedangkan party arc setelah acara selesai, mereka sibuk memindahkan para beastman ke desa baru Choume dan itu pun masih belum semuanya. Begitu juga dengan para elf yang jumlahnya sangat sedikit dan mereka sudah dipindahkan semuanya. Jadi masih ada ratusan beastman di kota itu dan Choume selalu menemani mereka. Karena desa klan Jishin kan sudah sangat penuh, sedangkan desa baru mereka di tempatnya Vili mungkin masih perlu banyak persiapan. Jadi ya banyak hal yang perlu dikondisikan oleh teman-teman Choume supaya para beastman itu bisa mendapatkan tempat tinggal semuanya. Walaupun sepertinya Choume sangat menikmati kesibukannya itu dan sama sekali tidak merasa lelah. Lalu kita menuju ke ruangan Raja Asparuh yang sedang bertemu dengan utusan Raja Salma yaitu Wendley Du Brahne. Tanpa basa-basi, mereka berdua langsung berbicara ke intinya, yaitu apa tujuan Wendy datang ke tempat itu. Jadi pertama dia menegaskan apakah Nozan beneran diserang oleh pasukan undead dengan jumlah lebih dari 100.000 dan Raja Asparuh pun mengiyakannya.
Lalu Wendy bertanya lagi bagaimana cara mau mengalahkan monster sebanyak itu dan jenis kekuatan apa yang Anda gunakan. Tapi sebelum menjawab pertanyaannya, Raja Sparrow menebak apakah Salma juga sedang mengalami penyerangan yang sama. Pria itu pun mengiyakannya, bahkan dia mengatakan kalau jumlah undead yang menyerang Larissa saat ini diperkirakan sampai 200.000 lebih. Setelah mendengar itu, di sini pembicaraan mereka semakin tegang dan tidak perlu lagi ada yang dirahasiakan. Wendy mengakui kalau jumlah pasukan Salma saat ini mungkin cuma 20 ribuan dan tidak mungkin mengalahkan pasukan undead sebanyak itu. Makanya dirinya datang menemui Raja Sparrow dan meminta bantuannya. Karena jika Salma sampai dihancurkan, maka besar kemungkinan pasukan undead itu akan menyerang Nozian selanjutnya. Walaupun masih ada kemungkinan Nozian sanggup mengatasinya, tapi di sini Wendy tetap menyampaikan itu supaya Nozian mau bergerak dan memberikan bantuannya. Bagi Raja Sparrow hal itu sangat mungkin terjadi dan tidak mungkin dirinya diam saja. Karena menghadapi 100.000 pasukan undead saja sangat mengerikan dan jika bukan karena party Ark bisa dipastikan kalau Nozian sudah menghilang dari peta. Tapi masalahnya apakah party Ark bersedia memberikan bantuannya lagi dan bagaimana menjelaskannya pada Wendy. Di sini Raja Sparrow mulai menceritakan semuanya mengenai kebenaran tentang monster undead dan siapa dalang dari semua penyerangan itu. Lalu siapa yang sudah menyelamatkan Nozian dari penyerangan sebelumnya. Tentu setelah mendengar semua itu, Wendy sampai melongo dan tidak bisa berkata-kata. Tapi dia juga orang yang sangat pintar, jadi dengan cepat bisa menyerap semua informasi itu dan juga menyambungkan semuanya. Dan memang semua yang dikatakan Raja Sparrow sangat masuk akal. Tapi yang masih membuatnya penasaran sejak kapan Nozian punya hubungan baik dengan bangsa elf dari hutan Kanada dan juga satu ras Beastman. Sedangkan selama ini Nozian punya hubungan baik dengan kerajaan Helix atau kerajaan yang selalu memberikan tuntutan untuk menangkap para elf dan juga Beastman. Dan satu hal lagi yang masih sulit dia percayai, bagaimana bisa 3 orang itu mengalahkan pasukan undead yang sangat banyak. Dia memang sering mendengar kalau hutan Kanada punya kekuatan tempur yang sangat mengerikan, tapi apakah sampai segila itu? Lalu daripada menjelaskannya panjang lebar, Raja Sparrow menyuruh Zahar untuk memanggil party Ark langsung ke ruangan itu. Setelah party Ark sampai di ruangan itu, Raja Sparrow menjelaskan semuanya pada mereka. Lalu dengan berat hati, Raja mengatakan mungkin ini permintaan yang sangat egois, tapi apakah kalian bersedia memberikan bantuan untuk kami? Raja juga menjelaskan kemungkinan terburuknya jika kerajaan Salma sampai hancur, maka Nozian bisa menjadi target selanjutnya. Nah, jika itu terjadi, maka keinginan Ark untuk menyatukan manusia dengan ras lainnya bisa gagal. Ya, jadi Ark itu punya keinginan untuk menyatukan semua ras dan membuat mereka bisa hidup saling berdampingan dengan baik. Karena baginya itu merupakan dunia fantasi yang sangat menyenangkan. Walaupun Ark juga paham butuh waktu yang sangat lama untuk mencapai semua itu. Tapi sebagai langkah awalnya, dia berniat memulainya dari kerajaan Nozian dan menjadikan Nozian sebagai tempat yang indah bagi semua ras atau semuanya dianggap setara. Dan dia sudah membicarakan hal itu dengan Raja Sparrow sebelumnya. Nah, makanya jika Nozian sampai lenyap, otomatis langkah awal yang sudah dibangun Ark juga akan hancur. Walaupun ia masih banyak waktu untuk membelainya lagi, tapi Raja Sparrow sangat berharap supaya Ark mau mempertimbangkannya. Cuma ya seperti biasa, Ark menanyakannya lebih dulu pada Ariane dan bagaimana pendapat Ariane dan juga Chiomi. Apakah mereka setuju untuk membantu Salma mengatasi penyerangan itu? Awalnya Ariane mengatakan jika kami tidak mendapatkan keuntungan yang besar, lalu apa gunanya kami membantu? Keuntungan yang dimaksud itu memberikan keuntungan bagi bangsa elf ataupun ras Beastman. Sedangkan Salma dan Nozian cuma kerajaan manusia dan tidak ada ruginya bagi hutan Kanada jika dua kerajaan itu sampai lenyap. Tentu mereka berdua sampai lemah setelah Ariane mengatakan hal itu. Cuma Wendy juga lumayan licik dan pintar, jadi dia memberitahu kalau bawahannya sempat melihat pasukan undead yang memasuki hutan Ruani. Dan jika Salma sudah lenyap, mungkin 200.000 pasukan undead itu juga akan mulai menyerang hutan Ruani yang berbatasan langsung dengan Salma. Di sini dia mengatakan itu karena berasumsi kalau desa Adrian di hutan Ruani itu juga punya hubungan baik dengan hutan Kanada. Dan mungkin Ariane tidak akan membiarkan rasanya mengalami kehancuran. Begitulah yang dipikirkan Wendy dan mulai menunggu reaksi Ariane. Tapi ternyata reaksi Ariane biasa saja karena memang dia sendiri sangat benci pada para elf di hutan Ruani. Tapi setelah berpikir kembali, jika desa Adrian sampai mengalami masalah besar, pasti mereka juga meminta bantuan pada hutan Kanada dan nantinya Dylan juga yang semakin disibukkan. Jadi lebih baik mempertimbangkannya kembali dan di sini mereka bertiga melakukan diskusi untuk mengambil keputusan. Di saat melakukan diskusi itu, suara mereka bertiga terdengar cukup keras dan kedua orang itu bisa mendengar semuanya. Nah, di situ Ariane dan Ark sempat menyinggung tentang Raja Naga dan kekuatannya. Sedangkan Raja Sparrow dan Wendy yang mendengarnya kembali dibuat melongo. Karena mereka juga sempat mendengar rumor tentang Raja Naga, yaitu makhluk yang menduduki puncak dari semua kehidupan. Dan ternyata bangsa elf punya koneksi yang kuat dengan makhluk segila itu.
Mereka berdua semakin berpikir kalau ras manusia sangat lemah dan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan kekuatan dari bangsa elf. Lalu setelah berdiskusi cukup lama, mereka bertiga akhirnya mengambil keputusan yaitu akan membantu Salma mengatasi para undead. Dan tentunya Nozian juga akan ikut membantu sekuat tenaga. Ariane meminta Salma untuk melakukan hal yang sama yang telah dilakukan oleh Nozian jika nantinya pasukan undead sudah berhasil diatasi, yaitu melepaskan semua budak dan menyerahkan para elf dan juga beastmen lalu menciptakan larangan keras mengenai perbudakan. Tentu Wendy yang mendengar itu dengan semangat mengatakan kalau dirinya berjanji akan melakukan yang terbaik. Dan sebenarnya kerajaan Salma selama ini malah sangat berhati-hati dengan ras elf atau tidak mau mengusik mereka, karena berbatasan langsung dengan hutan rohani dan juga sudah membuat perjanjian dengan mereka. Tapi setelah itu, Ariane bertanya pada mereka berdua jika nanti kami berniat menggulingkan kerajaan Hlik, apakah kerajaan kalian siap untuk membantu? Mereka berdua seketika langsung terdiam dan juga mulai berpikir keras. Karena Yagama Suci yang merupakan bagian dari kerajaan Hlik sudah sangat mempengaruhi rakyat Nozian dan juga Salma. Dan bisa saja nanti mereka akan memberontak jika tahu kalau kerajaan Hlik dilenyapkan sepenuhnya. Intinya untuk meyakinkan semua orang yang sudah terdoktrin itu bukan hal yang mudah guys, dan perlu waktu untuk melakukannya. Tapi mau bagaimanapun kekuasaan Thanatos harus digulingkan dan tentu mereka berdua juga berniat melakukannya. Cuma sebelum itu mereka berniat meyakinkan semua rakyatnya lebih dulu, yaitu dengan menyebarkan rumor buruk tentang Paus dan para kardinalnya. Jadi nanti di saat membantu party Ark menyerang kerajaan Hlik tidak ada tindakan pemberontakan dan sebagainya. Lalu di sini Ariane mengatakan kalau kami akan pergi ke hutan rohani lebih dulu dan memberikan informasi pada mereka. Ariane juga akan membicarakan semuanya dengan Dylan dan nantinya meminta Fangas atau kakeknya untuk mengangkat masalah ini. Jadi biar 10 tetua mengetahuinya dan mungkin mereka bisa mengirimkan tambahan pasukan dari kota Maple. Di sini Wendy bertanya, bukankah perjalanan menuju hutan rohani memakan waktu 3 hari lebih dan setelah itu Anda masih harus kembali ke hutan Kanada? Tentu kerajaan Salma akan lenyap lebih dulu sebelum Anda kembali ke sini. Lalu Raja Sparrow yang sudah melihat kemampuan teleportasi Ark menduga kalau mereka akan menggunakan itu dan bisa pindah kemanapun dalam sekejap. Tapi Raja Sparrow menyebutnya sebagai jalur roh. Tentu Ark yang mendengar itu cuma bingung dan sempat berpikir apa yang dia maksud. Tapi setelah Raja menjelaskannya, Ark langsung paham kalau yang dimaksud adalah teleportasi. Karena memang di legenda disebutnya sebagai jalur roh. Jadi ya tanpa buang-buang waktu, Ark, Ponta, dan Ariane segera pindah ke hutan rohani dan menemui Dylan yang masih di sana. Sedangkan Chiome ditinggal di kota Saurea karena masih banyak ras beastmen yang masih di sana dan Chiome tidak mau meninggalkan mereka. Apalagi nantinya jika memasuki desa Drian bakalan rumit mengingat Chiome merupakan ras beastmen dan mungkin tidak diizinkan untuk masuk. Saat itu mereka sudah sampai di hutan rohani atau tepatnya di depan gerbang masuk desa Drian. Ada banyak penjaga dengan tubuh kekar yang bersiaga di pintu masuk dan mereka langsung menghentikan Ariane begitu memasuki gerbang. Dengan nada yang sangat meremehkan mereka juga mengatakan kalau non-elf dan orang luar tidak diizinkan untuk masuk. Mereka sengaja mengatakan non-elf itu untuk menyindir Ariane yang merupakan jenis dark elf. Bahkan setelah Ariane menjelaskan kalau dirinya punya kepentingan dengan ayahnya atau Dylan, mereka tetap tidak mengizinkannya. Ada 2 penjaga yang kelihatannya sangat keras kepala dan sangat meremehkan Ariane ataupun Ark. Di sini Ariane masih bisa menahan kesabarannya dan meminta kedua penjaga itu untuk memanggil Dylan dan memastikannya langsung. Karena dirinya membawa informasi yang sangat penting dan itu menyangkut keselamatan desa Drian. Yaitu adanya 200.000 pasukan undead yang sedang menyerang kerajaan Salma dan tidak butuh waktu lama sampai desa Drian yang mengalami penyerangan selanjutnya. Tapi setelah mendengar itu mereka malah tertawa dan menganggap Ariane cuma membual. Tapi kalaupun ada pasukan undead lagi yang menyerang desa Drian, kami sendiri mampu mengatasinya. Sebelumnya kami hanya melakukan kesalahan sedikit dan kebetulan yang pertama kali menghadapi monster itu cuma pemula. Makanya sampai terluka parah dan meminta bantuan pada hutan Kanada. Begitulah yang mereka katakan. Jadi intinya mereka merasa bisa dengan mudah mengalahkan pasukan undead dan sebelumnya itu cuma kesalahan kecil karena yang dikirim untuk melawan pasukan undead sebelumnya cuma para pemula. Setelah melihat sikap sombong mereka, Rene tidak lagi bisa menahan kesabarannya. Bahkan Ark dan Ponta saja mulai menjauh karena mereka tahu kalau Rene bisa mengamuk kapan saja. Dan benar saja di sini Rene mulai menciptakan bola api dan juga dinding api yang melindungi dirinya dan juga kedua penjaga itu. Tentu keduanya sempat memperingatkan Ariane, tapi kekuatan api Rene malah semakin ditingkatkan dan akhirnya menciptakan ledakan keras yang juga menimbulkan gelombang kejut yang cukup kuat. Kedua penjaga itu pun sampai terlempar tidak berdaya. Namun mereka masih belum mau mengalah, jadi setelah itu Ariane menggunakan kekuatan buminya untuk mencengkeram kaki mereka berdua. Bahkan mereka sampai kesakitan dan hampir saja menangis.
Karena semakin lama cengkeraman bumi Arena semakin kuat dan itu bisa mematahkan tulang mereka dengan mudah. Saat itu Arena mengatakan, bukankah sebelumnya kalian bilang adalah pejuang kuat yang sangat berpengalaman? Dan mungkin umur kalian sudah lebih dari 300 tahun. Tapi kenapa kalian selama ini dan tidak mampu menahan serangan dari bocah muda sepertiku yang baru berusia 100 tahun? Tentu mereka tidak bisa berkata-kata dan kelihatan sangat menyedihkan. Bahkan penjaga lainnya tidak berani menghentikan Arena dan cuma melihatnya dari kejauhan. Tapi tidak butuh waktu lama, semua orang di desa itu mulai berkerumun untuk melihat keributan itu. Dan di saat itu juga Dylan sudah muncul di belakang Ariane dan menghentikan Arena dengan nada yang sangat tegas. Tentu Arena langsung melepaskan kedua penjaga itu, sedangkan ekspresi sangarnya langsung berubah setelah kena marah oleh Dylan. Tapi akhirnya para penjaga lainnya menjelaskan situasinya dan memang kedua penjaga itulah yang sudah keterlaluan. Walaupun ya tetap saja Dylan tidak membenarkan tindakan putrinya. Ya setelah itu mereka mulai masuk ke desa Adrian dan bertemu dengan salah satu tetua untuk membicarakan semuanya atau mengenai masalah penyerangan undead. Setelah mendengar semuanya, Dylan juga setuju dengan keputusan yang sudah diambil oleh Ark dan juga Riani. Bahkan dia sangat kagum karena mereka berdua sampai melangkah sejauh itu dan sudah memperjuangkan kebebasan ras elf ataupun ras beastman. Cuma ya tetap saja semuanya perlu persetujuan dari para tetua di hutan Kanada ataupun desa Adrian. Karena pastinya nanti mereka butuh bantuan pasukan untuk mengalahkan pasukan undead sebanyak itu. Kalau untuk 10 tetua di hutan Kanada, si Arena tinggal mengadu pada Fangas atau kakeknya dan besar kemungkinan mereka akan mengirimkan bantuan. Cuma untuk para tetua di hutan Rohani itu yang lumayan keras kepala dan susah diajak bekerja sama. Jadi setelah itu mereka mengadakan rapat dengan para tetua di desa Adrian dan membicarakan semuanya. Tapi intinya seperti ini guys. Jadi di hutan Rohani juga ada orang-orang yang diakui sebagai 10 tetua seperti di hutan Kanada. Cuma biasanya satu tetua dengan tetua lainnya seringkali berbeda pendapat dan punya pengikutnya masing-masing. Bahkan di rapat itu mereka berdebat sangat lama dan sampai menimbulkan perkelahian. Ada banyak nama para tetua yang diperkenalkan di momen ini, tapi kita skip aja dan fokus pada satu tetua yang bernama Sergei yang juga punya hubungan paling dekat dengan Dylan ataupun hutan Kanada. Di rapat itu Sergei sangat membela keputusan Ariane dan juga berjanji akan bekerja sama atau membantu mengalahkan para undead. Bahkan dia mendukung impian Ark yang berniat menyatukan semua ras dan membuat mereka bisa hidup berdampingan dengan baik. Bagi dia sudah waktunya bagi hutan Rohani untuk membuka diri dan maju seperti hutan Kanada atau tidak ada gunanya mempertahankan budaya lama. Nah di rapat itu awalnya sebagian tetua menentang keputusan Sergei dan tidak akan membantu Ariane. Tapi dengan usaha kerasnya, Sergei mampu meyakinkan mereka dan hanya tinggal satu tetua yang tetap tidak setuju. Cuma perolehan suara akan dimenangkan oleh Sergei, jadi ya desa Adrian siap untuk memberikan bantuan dan bergabung dengan pasukan manusia untuk mengalahkan para undead. Sedangkan satu tetua yang tidak setuju tetap tidak mau ikut dan melarang pengikutnya untuk membantu mereka. Tapi itu tidak jadi masalah. Sebenarnya hal itu juga demi keselamatan desa mereka sendiri dan malahan jika menunggu Salma dan Ocean dihancurkan, belum tentu nantinya desa Adrian sanggup mengalahkan pasukan undead sebanyak itu. Malahan lebih menguntungkan bergabung dengan pasukan manusia dan melawannya bersama. Sebenarnya perdebatan mereka cukup panjang guys dan memperlihatkan kondisi hutan Rohani yang sebenarnya, tapi intinya seperti itu. Jadi setelahnya Arena dan Ark hanya perlu menemui Fangas dan meminta bantuannya untuk mengurus 10 tetua di hutan Kanada. Tapi sebelum itu mereka berniat kembali lagi ke Saurea dan meminta informasi lebih banyak. Dylan juga akan ikut bersama mereka sebagai perwakilan resmi dari hutan Kanada. Karena Dylan perlu memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan dari hutan Rohani sampai ke ibu kota Salma. Dan juga dari Nozen ke ibu kota Salma atau Larissa. Itu adalah informasi yang sangat penting, tapi Arena dan Ark tidak sempat kepikiran untuk memastikannya. Karena nantinya tidak mungkin terus-terusan mengandalkan teleportasi Ark, apalagi jumlah pasukan nantinya sangat banyak. Ya, jadi masih banyak hal yang perlu dibicarakan Dylan dengan Raja Separuh ataupun Wendy, tapi kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Yo, ada sabar ya dari Plankton, makin kesini makin penasaran min sama kelanjutan Kesatria Tengkorak. Ya, sebenarnya ceritanya cukup menarik dan selalu ada misteri yang bikin penasaran, walaupun lumayan banyak unsur politik dan juga diskriminasinya. Tapi syukurlah kalau sebagian dari kalian bisa menikmatinya, thank you Plankton. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.